sahabat podcast Andrea, ketemu dengan saya lagi di Pekalongan. Telah bersama saya pagi hari ini Bapak Bupati Pekalongan, Haji Asip Holbihi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, nanti kita akan bincang-bincang banyak hal sisi lain dari beliau. Tapi sebelumnya, please subscribe, like, and share dulu ya. Sahabat podcast Andrea, kali ini saya beruntung sekali telah berada di rumah dinas beliau. Dan kita tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jabatan beliau, karena ada hal yang menarik dari sisi kehidupan beliau yang lain. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih banget ini Bapak mau berbagi dengan kami di sini, milenial yang ingin sekali tahu lebih banyak. Yang tadi saya bilang, sisi lain dari kehidupan Pak Asip sendiri gitu, Pak. Jadi gini, Pak, beberapa waktu yang lalu saya tuh baca viral nih di media-media bahwa Bapak baru saja diangkat menjadi saya sih ngelihatnya ketua Koperasi Jatman. Namanya keren banget ya, sahabat podcast Andrea. Jadi saya bingung nih, wah kok ada Koperasi Jatman gitu. Keren, kayaknya tuh agak ke milenialan nih, Pak. Bisa cerita sedikit dong, Pak, itu apa sebenarnya koperasi, seperti apa gitu? Sebenarnya kalau koperasi itu ya layaknya hukum koperasi ya, yang diatur melalui undang-undang koperasi. Hanya memang ini agak spesifik karena diinisiasi dan menjadi salah satu usaha perekonomian dari Jatman. Jatman itu adalah singkatan dari Jam'iyah Ahli Thorekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Ini organisasi sudah lama, sudah sejak tahun 50-an ya kalau tidak salah. Kemudian tersebar anggotanya di seluruh Indonesia. Bahkan menurut para pengurus Jatman itu sekarang itu sampai 40 juta. Jadi itu kalau saya boleh tahu, Pak, awal mulanya Jatman ini sendiri, organisasi ini sendiri, siapa Pak pendirinya? Kalau Jatman itu sudah lama sekali ya, didirikan oleh para kiai-kiai besar di Indonesia. Di Indonesia, dan beliau-beliau ini adalah pendiri atau mursyid Thorekot ya. Kalau mursyid itu ya kayak semacam ketua lah ya, kepala dari Thorekot. Thorekot itu satu jalan tasawuf, ini istilah terminologi tasawuf yang mengarahkan orang itu agar lebih bertakwa lagi kepada Sang Pencipta, kemudian lebih lebih welas asih terhadap sesama. Ini yang saya ketahui karena kalau di dalam Jatman itu posisi saya sebagai murid santri atau pelajar ya, tapi nanti ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi dalam konteks bagaimana kita membantu para orang tua, saya diberi mandat untuk menahkodai sebuah koperasi yang saya kira potensinya sangat besar karena tujuannya mulia, yaitu agar jamaah atau jam'iyah Jatman ini, terutama para masyarakat, karena siapa sih sebenarnya pengikut dari Thorekoh ini ya masyarakat awam, masyarakat luas. Jadi tidak hanya terbatas kalangan santri saja ya, Pak ya, tuh masyarakat sobat luas. Ada dari milenial. kalangan profesi dari kalangan milenial juga ada. Jadi siapa aja boleh ikut ikut. Jadi kita juga boleh ikut mendaftar. Nanti dibimbing oleh para guru-guru kita. Nah, kebetulan periode ini yang menjadi Rois Am ya, atau ketua umum adalah guru saya, Maulana Habib Lutfi. Habib Lutfi ya, yang ponpesnya juga berada di Pekalongan ya. Itu nama ponpesnya apa ya, Pak ya? Kalau beliau punya banyak ya, ada Kanzus Sholawat, itu basisnya di situ, dan pengaruhnya tidak hanya di Indonesia, tapi beliau juga menjadi ketua Forum Sufi Dunia, sehingga
menjadi tokoh Islam dunia, karena yang saya tahu sehari-hari lah, karena kami sebagai muridnya, sebagai santrinya, beliau ini tidak memandang sekat, tidak punya sekat. Iya. Tamu-tamunya lintas agama, lintas ras, lintas suku, bahkan lintas negara itu sudah biasa menjadi tamu beliau, dan Iya. semua dilayani dengan sama ya, baik itu pejabat, rakyat biasa, beliau dilayani dengan baik. Inilah saya kira sisi baik yang harus kita tiru, terutama generasi milenial, agar jati diri kita sebagai masyarakat ya, sebagai bangsa Indonesia, ini sebenarnya banyak contoh-contoh teladan-teladan yang baik yang menjadi rujukan kita, terutama tadi dalam menyampaikan pesan-pesan agama secara baik ya, secara halus, kemudian menyentuh sisi-sisi hati kita, sehingga kita sebagai santri, sebagai murid ini diajari agar lebih toleran, lebih menghargai perbedaan, serta paling penting adalah mencintai tanah air. Ini sangat penting, Ya, ajaran-ajaran yang seperti ini. Oh, jadi para santri baik yang belajar sudah menjadi anggota koperasi ataupun tidak, yang di bawah inisiasi Habib itu Lutfi, sendiri, Habib iya. Lutfi itu sendiri, lebih berbasis pada kebangsaan juga ya Iya, Pak ya, rasa kebangsaan. kebangsaan Iya, ini rasanya iya. sangat menarik gitu Iya, ya Pak ya, di iya. era sekarang yang Iya, memang kita sangat membutuhkan iya. damai, apa sih, Mm-mm. peaceful, Iya, peaceful, terus iya, tapi with the good tolerance. iya, Nah, tapi nanti ujung-ujungnya kan bisa menarik lebih banyak halayak ramai untuk iya, belajar lebih banyak lagi ya, iya, seperti saya gitu kan iya, maksudnya. iya. Jadi Pak, sebelum kita lanjut lebih banyak membahas soal Mm-mm. koperasi ini sendiri, sebetulnya saya ingin banget tahu gitu ya, visi Mm-mm. dan misi para inisiator Iya, pembentukan koperasi ini sendiri, dan iya, siapa saja sih beliau-beliau itu ya, iya, selain Bapak gitu iya. tentunya. Jadi memang kekuatan kita ya sebagai bangsa ini harus ditopang dengan kemandirian ekonomi. Ini Oh ya. pesan dari Bung Karno ya, selaku founding fathers negara kita. Dan itu dielaborasi dalam bentuk kegiatan ya, baik oleh perserikatan, oleh perkumpulan, organisasi, terutama organisasi masyarakat, ormas-ormas, organisasi sayap yang punya masa itu besar, seperti Jatman ini. Ya. Ini mesti anggota Jatman tuh dari Sabang sampai Merauke, ya, sampai Papua sana juga ada cabangnya. Oh, di Papua juga ada. Ada Bu, ya. Wow, Jadi alhamdulillah ini ya. juga memberi inspirasi agar ya masalah ibadah ini, urusan-urusan yang transendental ini juga harus diimbangi dengan bagaimana penguatan ekonomi, supaya apa? Supaya orang itu tadi punya kesempatan. Pertama adalah untuk dirinya dan keluarganya kuat. Setelah diri dan keluarganya kuat, nanti tetangganya bisa kuat, masyarakatnya kuat. Nah, ini akan berimbas kepada negara ini kuat ya secara Secara ekonomi. ekonomi. Sekalipun ini kecil ya, baru dimulai, tapi sebagai bentuk bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap proses kemandirian dengan cara apapun, itu saya kira langkah yang sangat baik ya. Dan alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari anggota khususnya, Iya. karena usahanya mulia ya dari kecil dulu. Iya. Bagaimana nanti tanggal 3 insya Allah kita juga akan bekerja sama dengan KKP ya, Apa itu Pak KKP? Trenggoni, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan. itu akan membuka kampung nelayan Iya. di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Oh, jadi Ya. nanti tanggal 3 akan Iya, itu ada agenda itu. agenda Itu perluasan juga lah ya Pak ya. kerjasama Iya, ya, kerjasama. kerjasama Wow. antara Ureka, Koperasi Umat Rejaning Karyo, ini nama yang Umat Rejaning Rejaning Karyo. Karyo. Artinya apa itu Pak? Itu dikandung maksud supaya ketika kita menginginkan rejo itu kebaikan ya, Iya. sesuatu yang baik itu ya kita memang harus bekerja ya. Oh, Dengan oke. umat yang bekerja inilah kebaikan untuk tanah air kita ini bisa kita wujudkan. Ini antitesis dari ketika umatnya ini malas, nggak punya pekerjaan, nggak punya Iya. penghasilan, tentu ini akan mengancam stabilitas kita, baik secara ekonomi
maupun stabilitas politik ya, karena pertama penting sekali adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan hidup. Jadi di Jatman itu kan kalau torekohnya yang saya tahu itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan secara ruhani, secara Ya, spiritual. spiritual. Kemudian kebutuhan orang itu kan jasmani dan rohani. Iya. Lah yang kebutuhan-kebutuhan yang bersifat Sandang pangan material, papan sandang pangan ya, papan ya. itulah kita diperintah untuk ayo bekerja sama dengan seluruh kekuatan anak bangsa ini, memulai hal-hal yang ya walaupun kecil tapi bermanfaat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memupuk rasa saling bekerja sama. Salah satu spirit dari koperasi itu kan bagaimana dari dan oleh anggota, ya. Dari anggota dikelola oleh anggota, kemudian hasilnya untuk kesejahteraan juga. anggota. Ini saya kira spirit yang bagus sekali sebagai sosok guru perekonomian ya di Indonesia. Saya kira kita harus mendukung, apalagi nanti para generasi milenial juga ikut ya di koperasi apapun. Saya kira akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kepentingan bersama ya. Enggak. Jadi tidak ini untuk masyarakat pada umumnya dan santri pada khususnya. Nah Pak, ini saya mau tanya sedikit agak ada relevansinya juga sih Pak. Kan kita tahu ya Pak, banyak ponpes-ponpes di Indonesia ini kan saya nggak tahu bagaimana menyebutnya, koreksi kalau salah. Jadi agak konservatif. Maksudnya begini, mereka katakanlah tahfiz Quran. Bagus sih Pak ya, kan mereka diajarkan tahfiz Quran 2 tahun bisa baca 2-3 tahun, tetapi kalau saya lihat yang diajarkan hanya sebatas nilai-nilai agama dan ini saya kadang-kadang berpikir ketika mereka selesai lalu bagaimana, kan mereka sudah bersekolah juga gitu ya, sama seperti misalnya pendidikan formal, bagaimana mereka bisa merealisasikan. Nah ketika Bapak bilang ada koperasi ini, apakah pada ekonomi kreatif ini nanti ada korelasi antara ini, apakah ada kegiatan-kegiatan penunjang gitu misalnya yang berbentuk ekonomi kreatif yang dimasukkan ke dalam ponpes sehingga mereka bisa seperti Bapak pernah bilang dulu, apa sih ibaratnya ya, kalau ponpes jangan cuma ngandalin proposal for instance gitu ya, tapi harus ada sesuatu gitu yang bernilai ekonomi kreatif sehingga mereka bisa survive gitu kan di era yang sulit ini gitu. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Jadi memang ada pandangan ya, memang kalau para santri memang tugasnya pertama adalah melakukan proses yang kita sebut dengan pendalaman agama atau dalam bahasa Arabnya adalah tafakuh fiddin. Ini konteksnya adalah konteks penguasaan secara tekstual. Teks-teks agama dipelajari seperti tadi, dihafal, Hafidhul Quran, dipahami betul secara tekstual. Kemudian nanti ada proses ketika bagaimana para santri ini bisa melakukan kontekstualisasi dari ajaran teks yang sudah didapat. Nah, ini butuh hal yang sangat praksis ya, yang sangat nyata untuk dilakukan, terutama ketika sudah di masyarakat. Bagaimana ilmu ini supaya diamalkan ya menjadi sesuatu yang kontekstual. Jadi dengan harapan para santri yang nanti akan jadi tokoh di masyarakat ini juga bisa menjadi panutan ya, tentu tidak hanya menyampaikan pesan agama tapi juga memberi contoh. Ini loh cara memberdayakan, umpama kalau di kita ini batik ya kan. Batik, betul. Batik itu kalau dibalik kitab, Andrea. Jadi gitu. Batik kitab ini terminologi orang Pekalongan. Jadi zaman muda kayak saya ini ya belajar kitab dulu, ngaji dulu di pesantren. Sebagai dasar ya Pak ya. Nanti setelah itu pulang ke rumah, jualan batik. Kan tadi kitab batik ya. Itu lucu juga ini. Sebuah hal yang saya kira sangat kontekstual ya. Jadi di pondoknya mempelajari kitab kayak kita ini, tapi ketika terjun di masyarakat awal-awal sebelum menjadi pejabat pemerintah, saya ya jualan batik kemana-mana, ke Tanah Abang, ya, ke Solo, ke Jogja, ya kemana-mana lah. Ini ideal ya menurut saya, karena apa? Dengan demikian kita bisa menopang perjuangan menegakkan agama dengan ekonomi. Sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh para kiai-kiai. Para kiai-kiai itu yang punya pesantren itu biasanya
beliau-beliau juga punya kemandirian ekonomi, punya sawah luas, punya kebun luas, nanti punya ternak ya. Kalau di tempat saya dulu pedagang batik juga. Iya. Ini menjadi contoh bahwa dua-duanya harus dilakukan. Jadi ilmu itu nanti akan bisa diamalkan, kemudian sangat kontekstualis ya di masyarakat tuh, oh bisa dicontoh. Ini orang yang walaupun dia hafal Quran, dia hafidul Quran, tapi dia juga punya jiwa entrepreneur, apalagi di tengah-tengah era global seperti ini kan lebih mudah sebenarnya. Tinggal mengikuti pelatihan-pelatihan, tetapi jiwa entrepreneur itu juga menjadi spirit dari para santri. Hanya memang kadang-kadang ada pilihan. Maksudnya? Setelah mereka itu mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat ya untuk mengajar lah, ini seringkali kehilangan momentum ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif. kreatif Iya, tadi. betul. Tapi ini harus didukung, makanya pesantren itu juga sebuah subsistem masyarakat ya, karena di pesantren itu juga ada santri, ada kiai, ada lurah pondok. Saya dulu kebetulan lurah pondok ya. Oh iya, Bapak juga pernah jadi direktur lurah ya, direktur pesantren ya. Jadi ya di harus mana, di sini juga Pak, iya di Pekalongan? di pesantren Maratuo ya, Maratuo, oke. jadi ya dapat istri, dapat ilmu kira-kira begitulah. Oh, tuh kan bonusnya banyak, guys. Jadi memang tantangan ya, tantangan zaman sekarang. Ada pepatah bijak yang mengatakan ini dalam bahasa Arab ya, terminologi yang ada di pesantren, al-akil itu orang yang rasional, orang yang punya akal. Adalah yang arifan bizamanihi, orang yang tahu tentang perkembangan zaman. Seperti Mbak Andrea sampaikan ini. Ini zaman berubah. Tentu santri juga harus punya pandangan yang linier dengan perkembangan zaman. Betul. Sekarang eranya teknologi. Ayo kita kuasai teknologi, ayo kita kuasai IT, tapi untuk menunjang perjuangan, untuk memudahkan bagaimana kita menyebarkan ilmu. Sekarang sudah banyak konten-konten yang positif, ya, yang berisi konten keagamaan, tidak hanya dari Islam saja. Itu saya kira bentuk dari bagaimana para alumni pesantren memanfaatkan teknologi itu untuk menyebarkan ajaran, kemudian sekaligus juga mendapatkan feedback ya dari aspek ekonominya. Ini penting untuk era-era sekarang ini. Lah, oleh karena itu, di pesantren itu hasanahnya sangat beragam ya. Ilmu di pesantren itu dari ilmu yang paling dasar sampai yang tertinggi itu sebenarnya kalau diaplikasikan ya, kalau itu menjadi sesuatu yang applicated di masyarakat, itu juga menjadi bekal yang sangat baik untuk para santri ya. Karena di pesantren juga diajarkan ilmu-ilmu terapan, tetapi dengan rujukan atau dengan sumber referensi dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ini yang penting sebenarnya ini. Jadi sebetulnya gini ya, Pak, boleh, sudah jelas boleh, misalnya satu pesantren itu melakukan suatu misalnya industri kreatif di dalamnya juga sekaligus, karena kalau menurut saya melihatnya nanti kan masyarakat sekitarnya itu juga jadi mencontoh, oh iya itu pesantren kan boleh, karena biasanya mereka kan kalau masyarakat berbasisnya pada pesantren-pesantren yang berada di lingkungan mereka kan, ya kan. Jadi kalau pesantren melakukan satu hal gitu, mereka kayaknya oh itu baik, itu bisa diikuti gitu kan. Jadi sekaligus ya, jadi ada globalisasi juga dong ya per daerah gitu ya Pak ya. Ini juga menjadi program dari koperasi kita, Jatman itu. Kita sedang merintis, kebetulan bekerja sama dengan Menko Perekonomian untuk bagaimana di masing-masing pesantren itu ada Ureka Mart. Ureka Mart itu sebagai jawaban terhadap tadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri pada aspek konsumsi, ya kemudian tentu harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, ya kan, dengan kementerian, dengan pemerintah, agar tadi pesantren menjadi kekuatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat global, yang selama ini kan dikenal hanya menjadi kekuatan lembaga pengembangan agama, Tafakuh Fiddin. Nanti ini yang menjadi himmah atau cita-cita mulia dari Maulana Al-Habib Lutfi, agar di pesantren-pesantren pengikut Thorekoh ini juga menjadi pusat pengembangan ekonomi, industri kreatif, ya, tempat anak-anak muda ngumpul tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi juga bagaimana hal-hal mempelajari hal-hal yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat global. Ini sebenarnya
sudah menjadi program dari Koperasi Horeca. Oleh karena itu pada tahun ini sudah kita rancang, sudah kita persiapkan untuk membuat Horeca Mart itu di 110 pesantren di seluruh Indonesia. Horeca Mart itu isinya nanti adalah seperti apa ya? Iya, pasar modern yang sekarang ada. Ya. Tapi Ya. apakah nanti itu juga diisi dengan hasil-hasil Iya, karya mereka, mereka. ataukah bisa bertukar-tukar Iya, gitu ya Pak ya? iya. Wah, Kemudian itu keren kita banget. di Horeca ini juga menjadi apa ya? Menjadi katalisator lah. Kita juga menjadi trader. Iya. Jadi dari satu pesantren punya produk, ya nanti akan kita pasarkan ke pesantren lain. Begitu Iya. juga Ditukar-tukar seterusnya, gitu ya. ya. Jadi sehingga ada standarisasi Standar, yang maksimal juga Iya, ya Pak ya. Kalau gitu wah itu bagus sekali. Lama-lama iya. jadi ini semua sebenarnya pemberdayaannya mau dilakukan menjadi sesuatu yang bersifat nasional ya Pak. Nasional, ya. Ya, Wow. inilah Hebat grand dong. ide atau ide besar ya, Ide besarnya ya, dari iya. Maulana Al-Habib yang kita elaborasi, salah satunya dalam bentuk koperasi, kemudian kita rancang, karena ini memang koperasi yang mendirikan adalah para sesepuh ya, para kiai-kiai, di samping Maulana Al-Habib Lutfi sebagai inisiator utama, juga ada para kiai di seluruh Indonesia mewakili ya, ada dari Makassar, ada dari Mojokerto, dari Palembang, ya ini nyebar, ini menjadi pionir ya untuk bagaimana agar tadi cita-cita mulia kita menjadikan Cepat pesantren tercapai, ya. ya menjadi pusat ekonomi. Kemudian di tengah-tengah ada dua, ada jamaah Torekoh yang ini non pesantren, sudah menjadi masyarakat biasa. Ini pun juga menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi kita. Oh boleh juga itu Pak Boleh ya. Jadi kelompok-kelompok strategis, ya kelompok-kelompok masyarakat lah. Itu juga Komunitas, komunitas, ya, Pak, ya, ini juga menjadi sasaran kita. Prinsip bahwa sekarang siapapun, kemudian dimanapun, dalam posisi apapun, saya kira sekarang sudah, ayo kita bersama-sama, bareng-bareng untuk membangun bangsa ini ya dengan tadilah cara-cara yang konkret, kemudian bisa menjawab tantangan zaman, ya sehingga negara kita ini yang kaya raya ini bisa menjadi instrumen untuk kemakmuran masyarakatnya. Tapi ini kan harus diusahakan. Ya. Kalau tidak diusahakan ya nggak mungkin nyampe. Iya. Ya.